Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah beserta seluruh jajaran, yang kita muliakan Imam Masjid, yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT di lingkungan Masjid Al-Munawwarah, tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Ibu, ayah bunda, jamaah, anak-anak kami, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, jamaah, malam ini senang sekali hati saya bisa bertatap muka bersilaturahim dengan seluruh jemaah Masjid Al-Munawwarah. Alhamdulillah baru pertama kali saya ke sini. Alhamdulillah, tapi kalau lewat di depan sering. Alhamdulillah ayah bunda jemaah, kita dapat bersilaturahim. Kalau ndak acara malam ini, saya nak jumpa lah dengan ayah kita ini. Saya tak jumpa dengan ayah bunda jemaah. Karena ada acara malam ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam ini di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj. Temanya malam ini As-salatu mi'rajul mu'min. Ayah bunda jamaah, apa makna as-salatu mi'rajul mu'min ini? Salat mi'rajnya orang yang beriman. Mengapa di situ as-salah? Sebenarnya Bapak Ibu ayah bunda jamaah, kalau kita tengok sejarah Isra Mi'raj ini banyak sekali aspek yang mau kita ambil pelajarannya. Tapi malam ini ditetapkan oleh pengurus kita hikmahnya, yaitu tentang salat. Mengapa salat? Bapak Ibu ayah bunda jamaah, Nabi kita begitu diperintahkan Isra Mi'raj, ada oleh-oleh istimewa yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Salat. Nabi kita menjemput salat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Begitu mulianya perintah salat. Allah berbicara tentang puasa, turun wahyu, wajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nabi di Mekah, di Madinah, turun wahyu, puasa. Kemudian datang zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Turun wahyu, tunaikan zakat. Selesai. Turun langsung wahyu ke bumi. Haji, turun langsung wahyu ke bumi. Salat tidak seperti itu. Bagaimana salat? Rasulullah di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah, diberi oleh-oleh salat. Masya Allah ayah bunda, istimewa salat ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Proses penerimaan wahyunya dijemput langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya betullah tema malam ini, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah, apa sisi lain yang mau saya sampaikan malam ini dari Isra Mi'raj hubungannya dengan salat? Ayah bunda jemaah, sebelum Nabi Isra Mi'raj itu,
Sebelum Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratil Muntaha, ada peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwanya ya Bunda? Nabi kita itu dahulunya belum lahir lagi sudah menjadi anak yatim. Belum lahir ke dunia lagi anakku, Nabi kita itu sudah menjadi anak yatim. Ayahnya meninggal dunia. Meninggal ayahnya, besar dia, dibesarkan oleh ibunya. Tak lama kemudian meninggal pula ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Tak lama dia diasuh oleh kakeknya, meninggal pula kakeknya. Luar biasa. Kemudian diasuh oleh pamannya. Pamannya ini luar biasa ya Bunda sayangnya kepada Nabi. Apa luar biasanya? Nabi berdakwah aman. Sampaikanlah apa yang engkau tahu itu, hai Pak keponakanku, begitulah bahasanya sekarang. Sampaikan. Dan Nabi menyampaikan itu aman. Tak ada satu orang pun yang berani mengusik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tak sanggup, Abu Jahal tak sanggup. Mengapa? Karena Abu Talib itu pemimpin kabilah Quraisy yang sangat disegani. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal tak sanggup, takut dia, segan dia dengan Abu Talib. Begitulah luar biasanya paman Nabi ini Abu Talib. Kemudian tak lama kemudian meninggallah pamannya Abu Talib. Tak lama setelah itu meninggal pula lah Khadijah, istri Nabi yang tercinta, yang luar biasa memperjuangkan dakwah Nabi. Dalam tahun yang sama, dua orang ini meninggal dunia. Mulai dari ayahnya, ibunya, kemudian kakeknya, pamannya, istri yang tercinta. Khadijah itu Bunda, istri Nabi itu luar biasa perjuangannya untuk Nabi kita. Khadijah itu Bunda, dia wanita karir. Wanita karir. Kemudian apa lagi? Banyak hartanya. Kemudian apa lagi? Siap habis hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi kita. Dan dia luar biasa menjadi istri Nabi, mampu menyejukkan hati Nabi di saat Nabi ada masalah. Makanya ayah bunda kehilangan betul, terpukul Nabi kita. Pamannya meninggal, istrinya juga meninggal. Tahun yang sama disebutlah waktu itu namanya tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Kenapa? Dalam tahun yang sama meninggal sosok yang luar biasa dalam kehidupan Nabi, Abu Talib, yang membackup dakwah Nabi. Begitu dakwah Abu Talib meninggal, maka merajalela lah, semena-mena lah Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya untuk mengganggu, untuk menyakiti dakwah Nabi, menghalangi dakwah Nabi, malahan diboikot Nabi dan pengikutnya. Luar biasa, sedih hati Nabi. Tak lama kemudian meninggal pula Siti Khadijah. Siapa yang tak sedih ayah bunda? Terpukul Nabi kita, Siti Khadijah. Bayangkan bapak ibu ayah bunda, ada yang tahu enggak berapa lama Nabi kita itu tak beristri karena kehilangan Khadijah? Ada yang tahu ayah bunda jamaah? Berapa lama Nabi kita itu menduda, tak mau dia menikah karena begitu kehilangan dia dengan sosok Khadijah. Ada sejarah yang saya baca hampir 2 tahun lamanya. Coba bayangkan, kalau tak diperintahkan Allah, mungkin tak menikah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain jo Muhammad kini ya bunda. Kalau Muhammad kini malam kau meninggal bininya, besok pagi insyaallah apa? Lah nampak calon penggantinya. Ya kan? Nabi kita Masya Allah betul-betul kehilangan dia. Banyak masalah yang dihadapi Nabi, ujian hidup yang Nabi dapatkan luar biasa. Siapa yang tak terpukul itu ayah bunda jemaah? Bertubi-tubi masalah yang dihadapi oleh Nabi. Akhirnya Nabi pun pergi ke Taif.
Apa itu Taif? Taif itu 100 kilo dari kota Mekah. Itu negeri dingin, Bogornya Arab Saudi. Jadi kalau musim panas, raja-raja Saudi itu dia tinggalnya di Taif. Ayah bunda jemaah yang berangkat umroh, biasanya paket umroh itu ada diberikan ziarah free Taif. Nah, saya kebetulan membawa jemaah dan saya punya travel umroh. Kalau umroh bersama saya itu selalu saya bawa ke Taif, tidak ada biaya tambahan apapun, dan makan bersama di puncak Al-Hada namanya. Makannya itu ala Taif menunya, makan bajambau, makan apa namanya itu, betalam. Di atas tuh 4 orang 1 talam, 1 orang ayamnya 1 ekor. Masya Allah. Begitulah di sana. Jadi Taif 100 kilo dari Mekah. Nabi pergi ke Taif, sedih hatinya, menghibur hatinya. Nabi pergi ke Taif, pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, berangkat ke Taif. Berangkat ke Taif dengan apa? Dalam riwayat yang saya baca, berjalan kaki. Berapa lama? 10 hari. Ayah bunda, kalau sekarang jemaah haji, jemaah umroh pergi ke Taif, oh mewah luar biasa, busnya bagus, full AC, ada snack, makanan disiapkan, masya Allah. Nabi kita dari Makkah ke Taif 100 kilo berjalan kaki, masya Allah. Jadi ayah bunda, kalau monong-monong awak merenung kita, belum seberapa perjuangan kita ini, betul apa tidak? Belum seberapa lagi. Ustaz Nazri berceramah ini belum seberapa dibandingkan perjuangan Rasulullah bersama sahabatnya untuk menegakkan agama Allah ini. Bapak ibu jemaah, berangkat ke Taif 10 hari lamanya. Sampai di Taif, apa yang terjadi? Rupanya orang Taif menyambut Nabi bukan dengan tala al-badru alaina, tapi orang Taif menyambut Nabi kita dengan lemparan batu, kemudian tulang belulang, kayu dilempar kepada Nabi. Kemudian Nabi berdarah-darah, kakinya berdarah, pelipis matanya ini berdarah, dilempar terus. Ayah bunda jamaah, saya bawa jamaah di mana Nabi tempat dilempar itu, di Taif itu. Saya bawa jamaah itu, ada jalan, masih ada sampai sekarang jalannya. Dan untuk mengenang itu ada namanya Masjid Addas. Addas itu diambil nama seseorang yang disuruh untuk memberi Nabi. Dia kasihan nengok Nabi Muhammad dilempari oleh batu, kemudian berdarah-darah, disuruh ngantar air ke situ sama makanan. Maka namanya Addas. Maka diabadikanlah di situ masjidnya Addas. Jadi jalannya itu ya bunda, pas satu orang Arab jalan itu, apa namanya, lebar jalannya itu, kalau berselisih pun gang senggol lah, ya. Kemudian tingginya pas setinggi ini, setinggi bahu kita, kiri kanannya. Begitulah Nabi melewati jalan itu. Pertanyaannya bunda, kemana saja batu itu kena? Kira-kira kena enggak kepala Nabi? Pasti kena. Kena sini pasti mantul, kena sini pasti mantul, pasti kena. Kemana dilempar batu itu pasti akan mengenai Nabi. Itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda jemaah, sampai begitu sedihnya Nabi, luar biasa. Dan bersandarlah Nabi. Nah, dibangunlah di situ Masjid Qu namanya, dekat Taif itu. Kalau ayah bunda pergi umroh, bolehlah tengok di sana, ya. Dibangun sebagai petanda Nabi pernah di sana. Akhirnya di situ Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, tak pernah aku sesedih ini, tapi aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, sempat darah itu menetes ke bumi, maka aku akan ratakan penduduk Taif yang melemparimu hai Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi kita? Cepat Nabi kita melap darah itu supaya tak jatuh ke bumi. Masya Allah, luar biasa Nabi kita itu ayah bunda. Kok topek kawak ayah bunda,
Ya. Ya kan kok topek lah sama ambo tuh ayah bunda. Hai Nazri, sempat darah tuh menetes, akan aku ratakan orang-orang yang melemparimu dengan kalau sekarang nak melempari lagi ya nak. Orang-orang yang membencimu, wah, mungkin begitu ya nak. Kalau sempat begitu kan mungkin kita cepat-cepat meneteskan darah tuh ke tanah nih mungkin. Ya, cepatlah ya Allah, cepatlah hai malaikat, bunuh mereka semua. Nabi kita tidak cepat dilapnya, masya Allah. Apa doa Nabi? Ya Allah, aku berharap kepadamu ya Allah, ayyakhruj, supaya keluar min aslabihim, dari keturunan-keturunan mereka ini, ayya'budallah, supaya mereka menyembah engkau ya Allah. Masya Allah, luar biasa doa Nabi ayah bunda, dan itu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita ke Taif hari ini, satu pun di Taif itu tidak ada yang non muslim, semuanya muslim. Luar biasa berkah. Kalau kita ndak ayah bunda, kalau berang awak sama seseorang sampai keturunan-keturunannya kita bongi, kita berang, betul ndak? Sampai jo anak-anaknya kita ndak kita sapo, sampai jo cucu-cucunya kita tandai. Oh, wa angko cucu si anu yo, ayo kurang aja atuang dulu. Begitu kita mengingatnya. Masya Allah. Ayo bunda jemaah, kembali ke kaji kita ini. Begitu sedih Nabi, balik dia ke Mekah. Nah, di saat malam itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah, hai Muhammad, malam ini engkau Isra Mi'raj. Singkat cerita, Mi'raj, sampailah di atas, kemudian Allah kasih oleh-olehnya salat. Apa maknanya ayah bunda? Maknanya adalah kalau kita punya masalah, berat masalah kita ini, maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan salat. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita ini banyak masalah enggak ayah bunda? Bapak ibu jamaah, kita ini banyak masalah benda. Tengoklah malam kuah, yang duduk malam kuku wajah-wajah banyak masalah. Ya kan? Kalau kita tanya cik-cik kok Masya Allah banyak masalah. Mulai dari saya, kita semua. Cobalah tanya satu-satu. Apa masalahnya? Ayah masalahnya. Ambo masalah ambo Prabowo menang Ustaz kayaknya kan? Ambo masalah ambo caleg ambo nak menang Ustaz. Banyak masalah nih. Apalagi selesai pemilu ini. Allahu Akbar. Banyak masalah. Belum lagi di rumah kita, belum lagi di tempat kerja kita. Banyak masalah kita ya bunda. Tapi ingat, begitu ada masalah, maka tempat curhat kita yang pertama hanya kepada Allah. Mengapa? Karena Allah sudah sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Al-Fatihah kita selalu baca, hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Artinya apa? Yang bisa menolong hidup kita ini ayah bunda hanya Allah. Saya ulangi, yang hanya bisa menolong hidup kita ini keluar dari masalah hanya Allah. Tak ada makhluk. Ustaz, saya kemarin ditolong oleh si Anu. Itu yang menolong itu hakikatnya Allah. Di Allah lah yang menggerakkan hatinya supaya dia menolong kita. Oleh karena itu ya bunda, kalau ada masalah, berwudu, salat, minta kepada Allah. Hari ini orang kalau punya masalah, kalau dia punya masalah ngapain? Diambilnya ini. Nah, diambilnya gadgetnya, ambil, kemudian diketik. Dia suami istri berkelahi kan? Dia ambilnya, diketiknya, apa katanya? Tak kusangka dirimu begitu. Diposting lah, dibacalah oleh semua orang. Facebook diposting, apalagi WhatsApp diposting,
di TikTok diposting semua, Snapchat, apa lagi banyak diposting, dibaca pula oleh mantannya kan. Ayah bunda, ada sebuah penelitian saya baca, orang yang membaca status postingan kita di sosial media 95% mereka semua tidak ada memberikan solusi. Itu penelitian oleh ada mahasiswa ilmu komunikasi. Itu hasil penelitiannya. Artinya apa? Sia-sia nak kita memposting? Sia-sia, aib kita nampak. Makanya kalau kita ada masalah, itu Nabi Isra Mi'raj, tengok. Sebelum Nabi Isra Mi'raj apa? Sebelum dia menerima salat apa? Banyak masalahnya kan? Dihibur oleh Allah. Untuk apa? Ini salat. Apa maknanya untuk kita hari ini? Kalau kita ada masalah apapun ayah bunda, salat. Salat. Jangan yang lain dulu kita kerjakan. Jangan yang lain dulu kita buat. Salat. Barulah curhat kepada yang bisa kita, orang-orang yang kita anggap dia bisa menyelesaikan, membantu masalah kita. Itu salat luar biasa ayah bunda. Makanya kalau kita salat dengan baik, insya Allah pasti kehidupan kita baik. Oleh karena itu ayah bunda jamaah, salat mi'rajul mu'min. Jangan harap kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan baik kalau salat kita tak baik. Ayah bunda jamaah, jangan harap kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan baik kalau salat kita tak baik. Bagaimana salat yang baik Pak Ustaz? Satu, salat berjamaah. Salatlah berjamaah. Di mana? Di masjid. Ayah bunda jamaah, dengan Isra Mi'raj ini salat berjamaah lah. Kita robah kebiasaan-kebiasaan yang tak baik, salat berjamaah di masjid. Apalagi laki-laki, bapak-bapak, kita mesti salat berjamaah itu di masjid. Kita ramaikan masjid ini dengan salat berjamaah. Apa hebatnya salat berjamaah? Salat berjamaah itu kata Nabi, afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hebatnya salat jamaah itu ayah bunda 27 derajat. Sama 27 kali kita salat di rumah kita. Dahsyat ayah bunda jamaah. Makanya salatlah berjamaah ke masjid, supaya salat kita itu mi'rajul mu'min. Mi'raj kita sebagai hamba Allah, sebagai orang mukmin kepada Allah. Salatlah berjamaah. Kemudian apa lagi hebatnya salat berjamaah ya bunda? Pahalanya selain 27 ada lagi pahala khusus. Apa masalah pahala khusus? Setiap salat itu beda-beda. Contoh tadi salat Isya, iya kan? Apa kata Nabi? Siapa yang salat Isya berjamaah, kemudian salat subuh berjamaah, apa pahalanya? Faka'annama shallal lail kulluh, maka seolah-olah dia salat semalam suntuk. Ada yang tolok awak ayah bunda jamaah yang salat semalam suntuk. Semalam suntuk itu kapan Ustaz? Mulai azan maghrib sampai azan isya, azan subuh. Mulai maghrib sampai subuh, jangan berhenti. Ada enggak jamaah Al-Munawwarah yang sanggup seperti itu? Saya diupahkan orang, dibayar orang, tak sanggup saya ya bunda. Jangankan itu, sholat tarawih saja kita berat. Iya enggak? Berat. Apalagi sholat semalam suntuk. Rupanya sholat isya pahalanya seperti itu yang Allah berikan. Kalau di rating itu rupanya ayah bunda, kalau di ranking yang paling besar pahala sholat berjamaah itu sholat subuh. Sholat subuh luar biasa pahalanya. Banyak hadis-hadis Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka nanti pada hari kiamat Allah beri cahaya khusus. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa ya bunda. Ya, makanya sholatlah subuh berjamaah karena pahalanya paling besar. Siapa yang sholat subuh sebelum sholat 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat sunat fajar, maka lebih baik 2 rakaat itu dari segala isi bumi ini. Masya Allah, luar biasa ya bunda. Nomor 1 sholat subuh, nomor 2 sholat isya yang tadi, nomor 3 sholat asar, nomor 4 salat zuhur.
Yang terakhir paling bawah salat maghrib. Tapi kita tengok masjid-masjid di mana-mana, mana yang paling ramai? Subuh atau maghrib? Maghrib. Maghrib yang ramai. Subuh boleh dihitung. Saya pernah ditelepon oleh pengurus dulu, Ustaz, bisa Ustaz ngisi kajian subuh di musalla kami? Tanggal berapa Pak? Oh, tanggal itu, hari itu. Saya tengok jadwal, insya Allah saya bisa. Iyalah, lama lagi harinya, sekitar 7 hari lagi. Besoknya nelpon lagi, Ustaz, jangan lupa ndak Ustaz, kecewa jamaah kok. Siap Pak, sudah saya catat di kalender saya. Baik, besok diingatkan lagi melalui WA, jangan lupa ya Ustaz. Apa kata hati saya? Ini kalau tak datang saya bahaya ini, pasti ramai jamaahnya ini. Pergilah saya ke situ. Pergi pada hari H, datang saya sebelum subuh. Alhamdulillah belum ada yang hadir. Belum ada yang hadir sebelum subuh 10 menit. Begitu saya duduk salat sunat, selesai salat sunat, kiri kanan enggak ada. Sebentar lagi orang azan. Datanglah bapak-bapak. Ustaz, iya, salam. Azan dia. Azan subuh. Selesai azan subuh, ayah bunda jemaah, salat sunat fajar. Selesai salat sunat, datang 2 orang. Kata hati saya, mungkin belum banyak lagi yang hadir nih. Terus tengok waktu, berarti sudah berapa orang yang hadir? 3 orang. Saya qomatlah muazin. Saya dipersilakan untuk jadi imam salat subuh. Ustadz yang jadi imam. Oh baiklah. Begitu saya sholat, kata hati saya, mungkin banyak yang terlambat nanti nih. Sholat saya, Allahu Akbar. Sholat, selesai sholat subuh 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, zikir, doa. Selesai itu saya menghadap ke jemaah. Saya tengok jemaah. Tadi 3 orang, ada 2 orang tambahannya. Berarti semuanya 5, 6 dengan saya. Mulai mengkerut wajah saya. Menelponnya tiap hari. Jangan lupa Pak Ustaz. Begitu datang jamaahnya 5 orang. Jadi duduklah pengurus dekat saya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ambo yang menelpon Ustaz, patang Ustaz. Oh, alhamdulillah. Baik Pak, baik Pak. Jadi tenang-tenang aja dia. Saya pun gelisah. Jadi kita ngadakan kajian subuh nih Pak. Jadi Ustaz, jadi. Apa bulan enggak jadi? Oh iya. Terus jemaah kita Pak, ikulah jemaah kita kok Ustaz katanya. Iyo. Bali mau iko Pak. Iyo Ustaz. Oh, ikulah banyak kok Ustaz katanya. Hah? Lah banyak katanya. Biasanya kami bertiga subuhnya Ustaz. Kok alhamdulillah lah bertambah berdua. Jadi kami buat kajian ke Ustaz, memancing jamaah yang lain. Kami ini kan musola Pak Ustaz. Jadi biarlah berapa orang saja Pak Ustaz, mudah-mudahan nanti yang lain terpancing. Oh begitu rupanya, saya bilang. Sedihnya kita ayah bunda jemaah menengok jemaah subuh. Ya, kalau saya tengok tiang masjidnya ada 8, ada speaker 4, jemaahnya 6, masuk saya. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ayo salat dengan Isra Mi'raj ini. Salat, perbaiki salat kita dengan apa? Dengan berjamaah. Enak jemaahnya ya bunda. Allahu Akbar kata imam, kita ngikut Allahu Akbar, ya kan? Baca oleh Imam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai Waladdallin. Kita tinggal amin. Nikmat salat jemaah ini ya bunda jemaah. Tinggal imam saja yang kita ikuti. Rukuk imam, rukuk kita. I'tidal imam, i'tidal kita. Pahala 27, Masya Allah. Nikmat salat berjamaah ini. Makanya jadi imam itu bukan hal yang mudah ayah bunda. Kalau ceramah ini kalau salah baca ayat tak ada masalah. Tapi kalau imam salah baca Al-Fatihah, semua salat jamaah ini dia yang nanggung dosa.
luar biasa. Makanya ayah bunda jamaah, imam ini berat jadi imam itu. Salat berjamaah lah, karena bacaan ayah bunda sudah ditanggung oleh imam. Itu enaknya, berjamaah lah ayah bunda. Ya, nah, itu istimewanya salat berjamaah. Kemudian apa lagi? Yang kedua yang mau kita perbaiki dalam salat ini ayah bunda jamaah, perbaikilah bacaan salat kita. Sahabat bertanya kepada temannya, saya lupa namanya, engkau nengok nak Nabi Muhammad itu salat? Oh nengok. Terus bagaimana Nabi Muhammad itu salat? Oh mulutnya, bibirnya bergerak-gerak. Artinya apa? Salat itu bacaannya dilafazkan, tidak diam. Ditanya oleh sahabat lagi, bagaimana engkau tahu bahwa Nabi Muhammad kita itu dia salatnya bibirnya bergerak-gerak? Waktu sholat sunat aku tengok jenggot Nabi itu bergerak. Takkan mungkin jenggotnya bergerak kalau bibirnya tak bergerak. Makanya ya bunda jamaah, saya berpikir mengapa Nabi kita ini mengajarkan kalau sholat itu dibaca, tak diam. Ada orang sholat diam, ya Allah, diam aja dia sampai salam, tak ada bergerak, tak ada yang dibaca. Ditanya kepada bapak tuh, kok diam aja pak, sholat bapak tadi sholat sunat? Lah hafal Ustaz katanya. Lah hafal dulu ayatnya katanya. Semua bacaan itu dah hafal. Tak dibacanya. Saya berpikir ayah bunda, mengapa Nabi itu mencontohkannya dengan membaca bacaan sholat itu? Rupanya luar biasa maknanya ayah bunda. Orang yang sholat, kalau dia membaca bacaan sholat, pasti dia tomaknina. Bacaannya pasti tomaknina, karena lisan tak bisa ditipu. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, anak tidak bisa tepat. Betul tidak? Ada yang bisa tepat tidak ya bunda? Walaupun kita hafal Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak tepat. Ya kan? Padahal kita hafal Al-Fatihah itu kan. Tapi bagaimana? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Tapi kalau cepat-cepat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bisa kita ya bunda. Kadang kita cobalah, kita kadang salat, begitu kita rukuk, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Selesainya di mana? Ketika di sini. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Min syai'in ba'dunya ya. Mau sujud. Kenapa? Ini. Makanya ayah bunda jamaah perbaiki bacaan salat. Masa kita menelpon orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak, Bu? Alhamdulillah sehat. Jelas yang ditanya. Berapa orang anak? Anak pertama di mana? Kapan kita jumpa lagi? Jelas komunikasinya. Masa kita berkomunikasi dengan Allah? Coba. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Amin. La ilaha illallah ayah bunda. Ya. Ini yang harus kita perbaiki. Ya. Kalau kita salat minta kepada Allah, komunikasi kepada Allah, tapi bacaan kita seperti itu, kira-kira didengar Allah enggak itu? Tidak jelas. Kalau kita bicara dengan orang jelas, kalau tidak jelas apa kata orang? Kau ngomong kok berkumur-kumur. Saya ini ceramah ya bunda, kalau tidak jelas mungkin ayah bunda ada kabur semua ini. Betul apa enggak? Tapi kalau kita jelas, orang mau. Apalagi Allah. Makanya ayah bunda jemaah, bacaan kita itu dibacalah dengan baik. Ya, bacaan sholat itu jangan buru-buru. Ya, saya dulu ayah bunda jamaah, pengalaman saya juga, dan ini tak boleh dicontoh karena saya dulu juga punya pengalaman yang tak baik mengenai sholat ini. Saya waktu saya santri, saya masih santri di pesantren, kami libur itu kan pulang kampung, disuruh minta saya ceramah di masjid. Pergilah saya ke sana dan saya
Imam Isya. Setelah Imam Isya, santapan rohani Ramadan. Selesai saya santapan rohani Ramadan. Waktu itu saya kelas 5 pondok pesantren. Selesai saya santapan rohani Ramadan, apa kata pengurus? Buya, nampaknya malam ini Buya yang jadi imam kami untuk tarawih. Mengapa begitu Pak Pengurus? Karena malam ini nampaknya imam masjid kami berhalangan hadir. Jadi Buya lah nampaknya yang topik imam kami malam kok. Oh baiklah, maju saya. Begitu saya maju, dipegang pundak saya. Buya, iya Pak, ada cik posan kami dari jamaah. Ngapa gitu Pak? Jumlah salat tarawih di Siko 23 rakaat sama witir. Ambo tengok jam, mak lah jam 9 kurang 20 menit. Iya kan? Apa saya bilang? Tak ada masalah Pak, 36 pun saya sanggup. Bukan itu masalahnya Buya. Apa masalahnya lagi Pak? Tolong ayatnya pendek-pendek. Tolong ayatnya pendek-pendek. Yang pendek-pendek di sikoko Buya, rakaat kedua itu qul huwallah, kalau nak inna atoina. Rakaat keduanya. Biasanya Buya jam 9:05 boleh tu lah selesai kita tarawih witir. Mak iku ya bahaya jadi imam malam kau kata wak. Karena saya alhamdulillah ada hafalan Quran, menghafal Quran. Saya ingin sholat tarawih itu janganlah inna atoina qul huwallah saja. Kan sayang ayah bunda jemaah, ya kan, ya mak. Nah, akhirnya apa? Saya akali apa caranya bisa baca ayat panjang tapi selesai copek. Mulai otak saya berpikir, oh itu strateginya nampaknya. Apa yang saya buat ayah bunda? Allahu Akbar. Saya bacalah Al-Fatihah itu satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semangat jemaah tarawih itu. Baru baca ayat yang panjang sikit kan? Ayah bunda jemaah, seperti itulah Al-Fatihah saja yang saya baca. Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kadang tak mau baca kadang subhan rabbil a'la tu gitu. Karena mau cepat juga. La ilaha illallah. Ayah bunda jemaah, selesailah 23 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Doa, selesai doa, bersalam-salaman. Apa kata jemaah? Masya Allah, banyak yang mau salaman dengan saya. Masya Allah, memang luar biasa Buya kita malam ini jadi imam kita. Salam semuanya. Di mana tinggal Buya? Lah punya anak Buya, kan baru awak santri baru. Nah, sebetulnya mau nawarkan anak gadisnya. Nah, tapi ibu ini pandai pula menanya kan. Jadi setelah itu apa kata bapak-bapak? Luar biasa Buya. Kalau bisa Buya tiap malam imam kami. Apa gitu Pak? Saya bilang. Pokoknya luar biasa. Apanya yang luar biasa? Saya tanya. Bayangkan Ustadz. Subuh pula membayangkan dia. Bayangkan Ustadz. Imam kami di masjid ini, kalau dia tarawih, itu selesai jam 9.15. Mulai tadi jam 9 kurang 20. Berarti berapa menit? 35 menit. 35 menit. Tapi malam ini jam 9 kita sudah selesai Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Belum lagi bacaan Ustadz mantap. Ndak tahu deh inyo ayah bunda ongo ambo sosa. Apa tidak sesak? 23 rakaat saya baca Al-Fatihah satu luar biasa. Akhirnya sampai di rumah sosa nak ongo wah. Apa kata mak? Dia apa ayong katanya? Deh mak, jadi imam tadi 23 rakaat satu nafas Al-Fatihah itu saya buat. Semua rakaat katanya. Iya. La ilaha illallah. Apa yang saya rasakan ayah bunda? Ketenangankah? Tidak. Tak tenang. Kenapa? Bacaannya tidak baik.
buru. Makanya ayah bunda jemaah, perbaiki sholat kita dengan cara bacaannya, perbaiki bacaannya. Yang ketiga, perbaiki gerakannya. Gerakan sholat itu tidak boleh asal-asalan Bapak Ibu jemaah. Ya, itu ada contohnya, ada hadisnya oleh Nabi. Contoh untuk gerakan takbiratul ihram saja, ada hadisnya. Allahu Akbar sejajar, atau Allah sejajar dengan telinga, atau sejajar dengan bahu. Allahu Akbar sedekat. Jangan sembarangan. Ada orang kadang-kadang sembarang saja. Ya, ada pula yang begini. Allah. Dari mana lo hadisnya? Ada pula Allah. Ada pula Allahu Akbar. Awak tanya dia, apa abang tu solatnya bentuk itu tu pak? Rupanya instruktur senam. Patutlah bentuk itu takbiratul ihramnya. Tak bisa ya bunda jemaah, ada hadisnya. Maka perbaikilah bacaan salat, bagaimana Nabi rukuk, bagaimana sujud, bagaimana duduk di antara dua sujud, Masya Allah. Perbaiki itu ayah bunda. Kemudian yang keempat, salat ini ayah bunda, perbaiki khusyuk kita. Khusyuk. Ayah bunda jemaah jawab dengan jujur, salat itu berat atau ringan? Saya tanya lagi nih, salat itu berat atau ringan? Berat. Kalau ayah bunda ada yang bilang salat itu ringan, bohong. Berat salat itu. Siapa yang bilang salat itu berat? Allah. Wasta'inu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kapan salat itu berat? Kalau tidak khusyuk. Berat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih aman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai. Apa kata syaitan? Apa yang akan dimasak sore kau? Kau belum puasa kau ceritanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dilanjutkan oleh syaitan terus ke hati ibunda-bunda kita ini. Lado lah babali atau alun ya. Maliki yaumiddin. Jembaralah suami yang bawa pulang hariku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak ambo Allah babayi ndak SPP-nya bulan go ya. Macam-macam datang tuh ya bunda. Waladhdallin. Sampai kita selesai sholat, begitulah yuwaswisu fi sudurin nas, masuk ke dalam hati kita. Ada anak kita, cucu atau anak duduk di belakang, sholat asar 5 rakaat. Nenek sholatnya asar 5 rakaat. Masa iya katanya? Iya. Kenapa? Karena dibawa kemana-mana oleh syaitan tadi. Berat sholatnya ya bunda. Ya kan? Makanya ayah bunda, belajarlah khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk salatnya, alladzina yadhunnu, yaitu orang-orang yang yakin mulaqu rabbihim, bertemu dengan Allah, dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Ayah bunda kalau yakin bertemu dengan presiden, yakin bertemu dengan gubernur atau siapa saja yang kita hormati, Masya Allah, bagaimana kita ya bunda kalau yakin kita bertemu? Persiapan kita luar biasa, ya enggak? Pakaian kita luar biasa, kemudian kita enggak mau salah tingkah, salah cakap. Begitulah salat khusyuk itu ya bunda. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kita meyakini bahwa kita hanya kepada Allah tempat kembali kita. Artinya ya bunda, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, dan bagaimana hati kita ini hadir kepada Allah, mengingat Allah, kita beribadah kepada Allah, dan karena kita ditatap oleh Allah. Kalau sudah kita meyakini kita ini ditatap oleh Allah, maka kita muncullah khusyuk itu. Tapi kalau ndak ayah bunda itu tadi,
Ustaz, saya sudah coba begitu Pak Ustaz. Saya sholat, saya seolah-olah saya ditatap oleh Allah, tapi enggak khusyuk juga. Ayah bunda jemaah, ada yang salah dalam diri kita. Apa itu? Mungkin hati kita ini banyak dosa. Iza aznabal mu'min, apabila seorang mukmin berbuat dosa, kanat nuqtah sauda fi qalbi, maka ada satu titik hitam di hatinya. Banyak dosa, banyak titik. Satu dosa, satu titik. Makanya ya bunda, sulit kita khusyuk, berat kita khusyuk. Makanya Nabi Isra Mi'raj, sebelum dia pergi Isra Mi'raj, apa yang dilakukan oleh Jibril? Dia cuci hatinya, dia bersihkan hatinya. Makanya ya bunda jemaah, kalau kita ingin merasakan khusyuknya kita beribadah, maka bersihkan hati. Ini kita sudah di bulan Sya'ban, tak lama lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan suci. Sucikan hati kita ini ayah bunda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Apa maknanya ini? Bulan Rajab Sya'ban ini bulan yang luar biasa untuk melatih kesucian diri kita. Bulan Rajab bulan menanam, kata Abu Bakar Al-Balkhi. Bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman. Bulan Ramadan memanen tanaman. Apa ancaman bagi orang yang tak melaksanakan sholat? Ayah bunda jemaah, kalau dia sengaja mengingkari bahwa sholat itu bukan perintah Allah yang wajib, padahal dia seorang muslim, maka dia itu dinyatakan keluarlah dari Islam, murtad. Dia tahu nih ajaran Islam, dia muslim, tapi dia ingkari kewajiban sholat itu, dia tinggalkan sholat, tak mau dia sholat, maka keluarlah dia dari Islam. Kalau keluar dia dari Islam, tak mesti jenazahnya disolatkan di Masjid Al-Munawwarah ini, karena dia ingkari sholat itu tidak wajib. Kalau ada orang yang malas sholat, malas saja, tapi dia yakin bahwa sholat itu adalah perintah Allah, maka dia melaksanakan dosa besar. Ayah bunda jemaah, kalau ada orang yang tidak mau sholat, memang malas, ya, memang malas dia, maka ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah, dia itu kata Imam Hambali, dia itu boleh dihukum dengan cambuk. Begitulah ayah bunda, luar biasanya perintah sholat ini. Kalau persoalan lain orang tak ikhtilaf meninggalkan, orang yang tak puasa, ini ancamannya. Tapi kalau sholat, ayah bunda jemaah, jangan main-main. Kalau tak bisa berdiri sholat, duduk. Kalau tak bisa duduk, berbaring. Kalau tak bisa berbaring, isyarat. Tak bisa juga isyarat, maka dia disolatkan. Makanya ya bunda jemaah, didiklah anak-anak kita, ramaikan masjid kita ini dengan ibadah salat. Mudah-mudahan ayah bunda jemaah, dengan memakmurkan masjid ini dengan ibadah salat, Allah turunkan keberkahan di negeri ini. Ada masjid, ada musola di suatu kampung, di suatu daerah, pas azan waktu salat datang, tak ada yang azan. Apa kata Imam As-Suyuti? Istahwazat alaihimus syayatin, maka sekampung itu kesetanan. Itu kata Imam As-Suyuti. Dia di kampung itu ada masjid. Kalau di Pekanbaru ini rata-rata enggak lah, tapi ada suatu kampung di Riau ini, saya diberitahu masjid ada Ustaz, tapi pas azan masuk waktu, azan tak ada orang sholat di masjid itu. Istahwazat alaihimus syayatin, maka orang tuh kesetananlah semua yang ada di kampung itu. Na'udzubillah ya bunda. Bagaimana negeri akan berkah kalau masalah sholat saja kita berani untuk meninggalkannya. Itu saja ya bunda jemaah yang bisa saya sampaikan. As-salatu mi'rajul mu'min. Kita jadikan sholat ini mi'rajnya kepada Allah. Ayah bunda, ada masalah sholat, ya, perbaiki sholat untuk mi'raj kepada Allah. Perbaiki ibadah sholat kita, jangan asal-asalan. Kemudian jangan tinggalkan sholat. Kemudian ayah bunda jemaah, kita harus membersihkan hati kita menghadap Allah supaya ringan, bisa khusyuk sholat kita. Itulah kesimpulan kajian Isra Mi'raj kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua ayah bunda, ketika dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat, sholat kita, mudah-mudahan sholat kita sholat yang bagus, sholat yang berkualitas, sholat yang betul-betul dinilai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.